Bertemu lagi dengan rumahpsikologi.com, rumah berbagi hati dan solusi. Pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa masa remaja adalah masa ketika hasil didikan orang tua mulai terlihat? Lalu, mengapa masa remaja awal sering dianggap sebagai tonggak penting dalam perjalanan pengasuhan? Apakah perilaku remaja benar-benar mencerminkan keberhasilan atau justru kegagalan orang tua dalam mendidik anak? Video kali ini akan membahas tentang itu semua. Jadi, simak sampai akhir ya. Remaja awal adalah periode perkembangan yang umumnya terjadi pada usia 10 hingga 14 tahun. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan besar, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Tubuh anak mulai mengalami pubertas. Hormon-hormon berkembang dengan cepat. Bersamaan dengan itu, cara berpikir mereka juga berubah. Jika sebelumnya anak lebih banyak berpikir secara konkret, kini mereka mulai mampu memikirkan kemungkinan, mempertanyakan aturan, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang tua merasa anaknya menjadi lebih kritis dan lebih suka berdebat. Padahal sebenarnya hal tersebut merupakan bagian alami dari proses perkembangan. Bayangkan seorang petani yang menanam benih selama bertahun-tahun. Pada awalnya yang terlihat hanya proses menyiram, memberi pupuk, dan merawat tanah. Namun ketika tanaman mulai tumbuh dan berbuah, kualitas perawatan selama ini mulai terlihat. Demikian pula dalam pengasuhan. Selama masa kanak-kanak, orang tua mengajarkan berbagai hal, seperti disiplin, empati, tanggung jawab, kemampuan mengelola emosi, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Ketika anak memasuki masa remaja awal, berbagai kemampuan tersebut mulai diuji oleh situasi kehidupan yang lebih kompleks. Karena itu, perilaku remaja seringkali menjadi cerminan dari fondasi yang telah dibangun selama masa kanak-kanak. Salah satu hasil pengasuhan yang mulai terlihat pada masa remaja adalah kemampuan mengelola emosi. Remaja menghadapi banyak tantangan baru. Mereka mulai mengalami tekanan akademik, konflik dengan teman, perubahan fisik, serta kebutuhan untuk diterima oleh kelompok sosial. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan mengelola emosi menjadi sangat penting. Anak yang sejak kecil mendapatkan contoh regulasi emosi yang baik cenderung lebih mampu menghadapi tekanan secara sehat. Sebaliknya, jika anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kemarahan, kritik, atau konflik yang tidak terselesaikan, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi. Namun perlu diingat, tidak ada orang tua yang sempurna. Tujuan kita bukan menciptakan anak yang tidak pernah marah, melainkan membantu mereka belajar mengelola kemarahan dengan cara yang sehat. Pada masa remaja awal, hubungan antara anak dan orang tua pun juga mengalami perubahan. Anak mulai mencari kemandirian. Mereka ingin memiliki ruang untuk mengambil keputusan sendiri. Bagi sebagian orang tua, perubahan ini terasa menakutkan. Padahal, keinginan untuk mandiri adalah bagian dari sebuah perkembangan. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana kualitas hubungan yang telah dibangun sebelumnya. Jika sejak kecil anak merasa didengar, dihargai, dan diterima, mereka biasanya tetap menjadikan orang tua sebagai tempat kembali ketika menghadapi sebuah masalah,
Sebaliknya, jika hubungan dipenuhi ketakutan atau kritik berlebihan, anak mungkin akan lebih memilih menjauh dan menyimpan masalahnya sendiri. Saat memasuki masa remaja, banyak orang tua khawatir anak akan terpengaruh lingkungan yang negatif. Kekhawatiran tersebut memang wajar. Namun psikologi perkembangan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang telah tertanam kuat sejak kecil dapat menjadi benteng penting dalam menghadapi tekanan sosial. Karena itu, fondasi yang dibangun sejak masa kanak-kanak memiliki peran besar dalam membantu remaja menghadapi pengaruh lingkungan. Tugas utama remaja adalah membangun identitas diri. Mereka mulai bertanya, siapa saya? Apa yang saya sukai? Nilai apa yang saya pegang? Dan apa tujuan hidup saya? Pencarian identitas ini merupakan proses yang sehat. Namun proses tersebut akan lebih mudah dilalui ketika remaja tumbuh dalam lingkungan yang memberikan rasa aman secara emosional. Apakah perilaku remaja sepenuhnya mencerminkan keberhasilan atau kegagalan orang tua? Jawabannya adalah tidak. Orang tua memang memiliki pengaruh yang sangat besar, tetapi perkembangan manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada faktor teman, lingkungan, pengalaman hidup, media sosial, karakter bawaan, dan berbagai pengalaman lainnya. Kabar baiknya, masa remaja bukanlah akhir dari proses pengasuhan. Banyak orang tua merasa menyesal karena menganggap telah melakukan kesalahan di masa lalu. Padahal hubungan antara orang tua dan anak selalu dapat diperbaiki. Remaja masih membutuhkan kehadiran orang tua. Mereka masih membutuhkan dukungan, arahan, dan kasih sayang. Yang berubah hanyalah caranya. Jika saat kecil mereka membutuhkan pelukan dan perlindungan fisik saat remaja, mereka lebih membutuhkan penghargaan, dialog, dan kepercayaan. Karena itu masa remaja dapat menjadi kesempatan baru untuk membangun hubungan yang lebih bermakna. Bagi para orang tua yang sedang mendampingi anak remaja, tetaplah hadir, dengarkan lebih banyak, pahami lebih dalam, dan percayalah bahwa hubungan yang hangat seringkali menjadi fondasi terkuat dalam membantu remaja melewati masa perkembangannya. Terima kasih telah menyimak dan terus ikuti channel rumahpsikologi.com, rumah berbagi hati dan solusi. Sampai jumpa pada video berikutnya.